Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa kembali melalui media daring ini. Semoga Anda sekalian tetap dalam kondisi yang sehat dan prima. Pada pagi hari ini kita belajar kembali tematik kelas 5, tema yang ketiga, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan belajar hari ini siswa mampu mengidentifikasi organ pencernaan manusia dan fungsinya. Kedua, siswa menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Dan yang ketiga, siswa bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, inilah dia yang hendak kita capai hari ini, namun kita kondisikan sesuai dengan kondisi dan situasi belajar kita. Ayo, mari belajar anak-anak. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit maknya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mak hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mak. Apa penyebabnya? Apa gejala mak yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pencernaan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahkan bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pembelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi apa itu pencernaan? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama itu adalah mulut, yang kedua kerongkongan, baru yang ketiga adalah lambung, keempat usus besar, kelima usus halus, dan yang terakhir adalah anus. Itu adalah sistem pencernaan atau saluran sistem pencernaan kita. Nah, berikut penjelasan tentang organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam organ mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Nah, berikut organ-organ mulut dan fungsinya. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi, dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau makosa.
B. Gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan makanan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. C. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan pencernaan makanan. Kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambung menghasilkan 2 enzim yaitu renin yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium, dan yang kedua adalah lipase yang berguna untuk memecah lemak dalam susu. Usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum atau usus 12 jari dan jejunum usus kosong. Sedangkan ileum atau usus penyerapan menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Pada duodenum usus 12 jari bermuara saluran getah, pankreas, dan saluran empedu. Usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, atau dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Nah, anak-anak, menurut pendapatmu, apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Ya, organ-organ pencernaan manusia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Ya, sangat membutuhkan. Apa hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Jika tidak ada organ pencernaan, maka tidak akan terjadi sistem pencernaan. Karena sistem pencernaan membutuhkan proses yang dilakukan oleh organ pencernaan.
Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Anak-anak, coba perhatikan iklan yang ada di layar. Nah, iklan itu bertuliskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tulisannya perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Itu kurang nampak di atas. Lalu di bawahnya, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, kita bisa membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah iklan tersebut cukup menarik dan tepat sasaran. Iklan tersebut sangat efektif untuk menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Untuk membuat iklan yang lebih baik adalah dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami seperti pada iklan barusan. Nah, apa fungsi dari iklan tersebut? Iklan berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Nah, anak-anak, iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut. Yang pertama adalah attention atau perhatian, yaitu iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua adalah interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus diingat menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Desire atau keinginan, suatu cara untuk mengerahkan keinginan suatu konsumen